Oke, terima kasih atas kehadirannya untuk rekan-rekan mahasiswa perwakilan kelompok dari bisnis digital dan rekan-rekan dosen yang insya Allah dalam rangka kita menjembatani mahasiswa untuk bisa sukses. Melalui PKM ini tentunya banyak kreasi dan inovasi dari mahasiswa yang akan kita harapkan. Jadi saya harapkan semakin banyak ide, semakin banyak insya Allah kesempatan kita untuk bisa mengharumkan nama universitas dan nama terutama nama prodi. Jadi nanti kami dosen juga akan melihat kesiapan dari teman-teman sekalian, rekan-rekan mahasiswa. Jadi insya Allah sebagai informasi saja, nanti ada 9 kelompok. 9 kelompok itu ketuanya itu kalian. Ketuanya kalian. Jadi apa namanya? Ketuanya kalian. Jadi nanti memang untuk yang PKM ini memang dianjurkan untuk semuanya ikut, jadi tidak menutup kemungkinan untuk kita bisa berkolaborasi dengan prodi lain. Oh gitu ya, suaranya kecil ya? Bentar. Ya, cek. Suara saya, Mas Rizky, suara saya jelas? Jelas, Pak. Jelas. Di saya, Pak. Oke, siap. Ya, insya Allah ini saya akan kencangkan suara. Jadi untuk hari ini insya Allah kita akan melakukan sosialisasi sebentar ya insya Allah. Jadi saya harapkan semua mahasiswa berperan aktif dalam PKM kali ini. Karena yang sudah-sudah itu Universitas Al-Azhar, dulu namanya Universitas Al-Azhar, pasti lolos timnas. Oke, pasti lolos timnas. Oke, tanpa langsung kita buka PPT-nya ya. Streamingnya nggak bisa, ternyata harus dalam 24 jam. Oke, teman-teman sekalian, jadi untuk hari ini kita namakan program kreativitas mahasiswa. Nah, untuk program kreativitas mahasiswa ini kita akan menyalurkan kemampuan Anda, bakat Anda dalam berpikir, bakat Anda dalam berinovasi, dan bertindak secara kreatif. Itu tujuannya. Nah, nantinya keluaran atau outputnya kalian akan mendapatkan pengetahuan terkait dengan pengetahuan umum, skill of thinking atau berpikir kreatif, manajemen skill, manajemen kemampuan manajemen dan komunikasi. Itu adalah tujuannya. Nah, nanti ada namanya Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi nanti ini mendukung upaya dari Bapak Menteri untuk mensukseskan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi nanti ada pembelajaran di luar kampus yang setara dengan 20 SKS dan paling lama 2 semester atau paling setara dengan berapa tuh? 40 SKS. Bentar, saya tak ini dulu. Saya ini untuk matiin. Oke, jadi seperti itu. Jadi ada setara 20 SKS dan 40 SKS. Itu nanti pembahasan ini akan di luar dari topik ini ya, untuk membahas MBKM ini. Oke, lalu nanti lulusan yang paling penting dalam IKU adalah indikator kinerja utama dari perguruan tinggi. Lulusan dapat mendapat pekerjaan yang layak, mahasiswa dapat pengalaman di luar kampus, dosen berkegiatan di luar kampus, praktisi mengajar, hasil kerja dosen,
digunakan oleh masyarakat. Prodi bekerja sama dengan mitra internasional dan kelas kolaboratif dan partisipatif. Ini merupakan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Ini merupakan 8 standar IKU yang insya Allah akan kita jalankan. Ini. Nah, terkait dengan MBKM, itu ada 8 bentuk. 8 bentuk. Kalau kalian misalkan mau, kalian nanti misalkan ada program mengajar di sekolah, magang atau praktik industri, nanti itu akan setara dengan 1 semester, proyek di desa, pelajar, pertukaran pelajar, riset, wirausaha, proyek independen atau proyek kemanusiaan. Ini bisa kalian merdeka belajarkan gitu. Ini adalah bentuk merdeka belajar. Nanti kita akan bahas ini di materi tersendiri. Nah, untuk PKM kali ini itu ada 10 bidang. Ya, PKM ini ada 10 bidang. Yang pertama ada riset eksakta. Terus yang kedua ada riset humaniora, ada kewirausahaan, PKM PM, pengabdian kepada masyarakat, PI adalah penerapan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, karsa cipta, karya inovatif, video gagasan konstruktif, gagasan futuristik, dan artikel ilmiah. Itu 10 bentuk dari PKM ini. Nah, nantinya mahasiswa itu akan masuk ke dalam PKM ini. Terserah kalian, kalau misalkan kalian, Pak, saya kepengen ke video kayak Mas Fahmi misalkan, nanti silakan ke PKM PGK. Silakan baca ketentuan-ketentuannya. Pak, saya kepengen ke bidang kewirausahaan. Oke, monggo silakan nanti baca ketentuan di PKMK. Gitu. Terus kalau misalkan saya kepengen menciptakan sebuah aplikasi, monggo silakan masuk ke arah karsa cipta atau penerapan iptek, bisa juga dengan karya inovatif. Ini 3 ini. Pak, saya kepengen di tempat saya itu ada misalkan permasalahan terkait dengan A, B, C. Oh, silakan kalau permasalahan tersebut, kalau kalian punya solusinya, masuknya ke pengabdian kepada masyarakat. Itu tinggal kalian pilih yang mana. Terus, nah, ini yang paling penting. Jika kalian masuk atau kalian bisa masuk lolos dan kalian mulai membuat proposalnya, jika kalian lolos tahap 1, kalian akan dibebaskan untuk 1-2 SKS di mata kuliah tertentu, di semester tertentu. Dan misalkan kalian lolos dan didanai oleh kementerian, yaitu dananya sekitar 5-7 juta, itu kalian akan bebas mata kuliah, 2 mata kuliah setara dengan 3-5 SKS. Dan apabila kalian masuk ke dalam PIMNAS, kalian akan bebas skripsi. Langsung lulus gitu. Ada 3 tahap. Kalian lolos tahap 1 itu free 1 SKS, free 1 mata kuliah, 2 SKS. Kalau kalian didanai, itu dananya sekitar 5-7 juta, itu kalian akan dapat free 2 SKS. Kalau misalkan bisa masuk PIMNAS, PIMNAS itu kumpulan-kumpulan dari yang didanai, itu kalian bisa skripsi tanpa harus ikut skripsi. Dan didanai PIMNAS sebesar 15 juta per proposal. 15 juta per proposal. Jadi kalau misalkan kalian lolos PIMNAS sudah dapat 15 juta dan otomatis skripsi kalian nggak usah buat, langsung lulus, langsung wisuda gitu. Nah, ini berlaku untuk semua PKM, bidang PKM kecuali artikel ilmiah dan GFT, gagasan futuristik.
Oke. Lalu yang kedua ada namanya tabel kriteria PKM. Yang pertama, kalau kalian mengambil riset eksakta, kalian akan mengungkapkan informasi baru terkait dengan IPTEK. Dan kalian harus berkolaborasi dengan lintas bidang ilmu. Contoh kita dengan kewirausahaan, atau kita dengan keperawatan, kita dengan kebidanan, itu boleh, silakan. Di sini jumlah mahasiswa 3-5, pendanaan yang didapatkan 5-7 juta, dan hasilnya, outputnya adalah kalian harus ada artikel ilmiah dan laporan akhir, laporan kemajuan. Kalau laporan-laporan ini sih memang wajib ya. Lalu kalau misalkan kalian masuk ke riset humaniora, kalau ini saya tidak sarankan karena ini masuk ke humaniora atau seni. Tidak, tapi kalau misalkan kita kepengen konsen itu ke PKM kewirausahaan, yaitu produk IPTEK sebagai komoditi usaha mahasiswa. Jadi ini kolaborasi lintas bidang dianjurkan. Silakan misalkan kalian bisa berkolaborasi dengan anak farmasi atau anak keperawatan, boleh. Contoh nih, contoh, Mas Tri itu punya usaha jahe. Misalkan Mas Tri itu kepengen mengkolaborasikan jahe dan membuat dodol jahe misalkan. Dodol jahe itu bisa. Cuman yang paling ini ditekankan adalah bagaimana cara pemasarannya. Menggunakan digital marketing, menggunakan nanti kita bantu deh kalau misalkan untuk pemasarannya. Misalkan seperti itu. Atau misalkan gini, atau misalkan Mbak Zeki nih, Mbak Zeki misalkan punya usaha terkait dengan perkakas seperti itu. Ini bisa di PKM kan, Mbak? Boleh, silakan. Nanti lebih ke arah bagaimana cara menjualnya, entah itu lewat Shopee, entah itu lewat apa itu namanya Tokopedia, Bukalapak, itu boleh, silakan. Dan luarannya adalah kalau kewirausahaan adalah ada produknya, harus ada produknya, dan produk sudah jadi. Kalau bisa, produk tersebut sudah, kalau saya baca panduannya adalah produk tersebut sudah selama 2 tahun sudah pernah diperdagangkan, gitu. Nah, kalau misalkan untuk PKMK itu, nah ini, kalau PKMK yaitu PKM kewirausahaan itu lingkungan harus diperhatikan. Artinya gini, kalau kita Cilacap berarti ambillah komoditi utama dari Cilacap. Misalkan Cilacap di daerah tertentu ada petani jeruk, di daerah tertentu ada petani ikan, misalkan di daerah tertentu ada petani pisang kayak di Maus misalkan. Itu harus diperhatikan. Terus yang kedua, peluang pasar. Peluang pasarnya, peluang pasar. Jadi misalkan jual keripik pisang, tetapi peluang pasarnya harus jelas. Jual keripik pisang tapi di lingkungan yang padat atau penghasil pisang kan aneh. Terus analisis usahanya itu diperhatikan, lalu faktor pembuatannya, pengemasannya, dan marketingnya itu diperhatikan. Sampai profitnya berapa, dijual berapa, dengan promosi, BEP-nya, dan kelebihan dengan produk lain. Itu yang harus diperhatikan dalam PKM kewirausahaan ini. Begitu. Silakan kalian baca lagi. Kalau misalkan kurang jelas bisa japri saya atau japri Pak Fajar atau dosen-dosen yang lain. Lalu ada selanjutnya ada PKM pengabdian masyarakat. Nah, pengabdian masyarakat ini solusi terkait dengan IPTEK. Nah, kebetulan kemarin Mbak Zeki dan Mas Fahmi sudah membuat Krenova ya, tapi pengumumannya belum keluar sampai saat ini. Itu merupakan solusi dari solusi dari masyarakat. Misalkan kayak tadi saya sebutkan,
Misalkan, kalau misalkan di masyarakat itu misalkan sistem posyandu nih misalkan. Jadi selama ini kader posyandu itu mencatatnya manual. Nah, bagaimana cara membuat sistem posyandu? Nah, ini seperti ini jadi keuntungan ini akan menjadi solusi dari permasalahan di masyarakat. Itu masuknya dengan pengabdian kepada masyarakat. Dan luarannya adalah buku pedomannya, buku pedoman. Dan pastinya aplikasinya kalau misalkan kalian kepengen membuat aplikasi. Terus yang selanjutnya, misalkan ada pengabdian masyarakat yang lain, misalkan kalian itu pengen membuat misalkan di suatu tempat ada apa namanya limbah daun-daunan, itu nanti bisa menjadi eco printing. Nah, eco printing itu membuat baju atau membuat kerajinan tangan menggunakan daun-daun yang sudah dikeringkan, itu bisa silakan. Atau seni menggunakan daun. Itu adalah solusi permasalahan yang ada di masyarakat. Terus yang selanjutnya adalah penerapan iptek. Ini semuanya itu terkait dengan teknologi. Semuanya iptek ya. Jadi ilmu pengetahuan dan teknologi ini merupakan, kalau misalkan solusi apa namanya penerapan iptek misalkan membuat robot atau apa untuk memudahkan masyarakat atau berkolaborasi dengan perusahaan itu yang menimbulkan profit, itu masuknya ke iptek begitu. Nah, terus yang ada lagi karsa cipta, cipta karsa, yaitu karya berupa hasil konstruksi karsa yang fungsional. Ini karsa cipta itu dia itu hampir sama kayak iptek, cuman dia perbedaannya di merupakan apa ya lanjutan, penelitian lanjutan yang sudah pernah orang lain buat lalu kalian lanjutkan. Lalu ada lagi karya inovatif. Nah, karya inovatif merupakan hasil karya fungsional, solutif dan inovatif berbasis iptek dan siap diproduksi secara massal. Itu karya inovatif. Misalkan kalian menemukan apa ya, obat AIDS misalkan atau apa gitu, itu masuknya karya inovatif. Terus yang keempat, video gagasan, VGK, video gagasan konstruktif. Ini adalah harus mengangkat isu SDG. Ini berupa small discussion group dan isu nasional. Kalau di dalam VGK ini sudah ditentukan, yaitu terkait dengan korupsi, terkait perlindungan keanekaragaman hayati, terus ada bencana dan lain-lain. Itu untuk videonya. Silakan kalau misalkan kalian tertarik dengan video, bisa atau misalkan kalian ada daerah konservatif misalkan di Kaunganten, Mas Rizky misalkan di Kaunganten ada penangkaran misalkan buaya atau penangkaran apa, itu silakan boleh di video. Nah, atau mungkin penangkaran apalah, jadi itu bisa divideokan terkait dengan lingkungan. Kalau misalkan kalian kepengen mengangkat video terkait dengan bencana, misalkan kebetulan kita ada di Cilacap mengangkat bencana atau video terkait dengan tsunami misalkan, boleh silakan. Atau terkait dengan bencana tanah longsor atau mungkin apa. Cuman penekanannya adalah video tersebut merupakan gagasan yang konstruktif. Artinya gagasan yang kalau bisa itu mengembangkan gagasan dari orang lain divideokan begitu. Atau menurut gagasan kita. Intinya ada kebaruan untuk video tersebut. Kalau yang gagasan futuristik sepertinya tidak disarankan ya, karena ini monggo, tapi silakan kalau misalkan mau. Ini hanya berupa artikel dan artikel ilmiah juga berupa artikel. Nah,
Ini adalah pembagian kelompok yang sudah pernah ditetapkan. Tadi ada workshop untuk PKM, yaitu tanggal 11, tadi sudah ada rapat. Nanti pada tanggal hari Selasa, tanggal 5, tanggal Senin, hari Senin besok, kalian semuanya di karantina di aula, itu nanti kalian suruh 1 hari full untuk mengerjakan proposal tersebut. Entah itu 50% atau 80% kalian dianjurkan untuk membuat proposal. Jadi saya harapkan hari Senin besok kalian berangkat jam 8, lalu masuk berkumpul di aula. Nanti ada pengarahan dari Bu Dekan, nanti tinggal kita membuat materinya. Yang paling penting adalah kalian sudah punya ide, kalian sudah punya judul. Itu yang paling penting. Yang paling penting nanti hari Senin kalian sudah punya judul dan kalian sudah mempunyai ide. Nanti tanggal 14 tinggal kalian eksekusi untuk apa namanya, judul tersebut. Nanti tanggal 15 akan mendatangkan apa tuh namanya, reviewer, orang yang menilai PKM tahun lalu di tingkat nasional. Jadi kita akan mendatangkan jurinya, tetapi juri tahun lalu yang yang memegang PKM ini dari Yogyakarta. Kalau nggak salah Yogyakarta kemarin informasinya. Lalu seperti itu, nanti proposal pengiriman itu akan diterima sampai tanggal 22 Maret. Itu nanti akan direview secara internal oleh tim yang ada di Universitas Al-Azhar Cilacap. Setelah kita lolos review internal, nanti untuk uploadnya pada tanggal 30 sampai 31 Maret itu harus sudah di-upload. Gitu. Jadi saya ulangi ya, nanti schedule-nya adalah kalian saya akan tetapkan ini. Sekarang kita rapat, sekarang kita sosialisasi. Nanti yang kedua kalian pada hari Minggu pukul Sabtu atau Minggu. Jadi saya kepengen menilai kalian sudah punya ide belum. Kalau bisa hari Minggu ya, Minggu pagi gimana? Minggu pagi saya ada meeting, Bang. Minggu siang? Ya, paling siang. Bisa kayaknya. Atau hari Sabtu? Sabtu besok ya. Sabtu hal aku. Oh, halako. Oke, kalau hari Minggu malam gimana? Minggu malam jam 8 juga. Saya harapkan sudah ada ide atau sudah ada judul. Begitu? Yang lain gimana yang lain? Mbak Zeki? Mbak Zeki? Iya, Pak. Ya. Mungkin bisa apa namanya, bisa mencari ide terkait dengan PKM tersebut. Yang pertama, nanti saya akan buatkan time schedule-nya. Yang time schedule berarti nanti pada hari Minggu jam 8 malam, silakan kalian laporan untuk di grup, judulnya apa saja, silakan kalian laporan. Syukur pisan malam ini langsung masuk judul, misalkan. Begitu. Kalau saya harapannya sih Fahmi ikut yang video VGK, video gagasan konstruktif. Terus setelah hari Minggu jam 8 malam kalian sudah mengirimkan judul. Terus nanti hari Senin kita berkumpul di aula untuk membuat proposalnya. Lalu hari Selasanya ketua tim itu nanti akan menghadiri workshop terkait dengan PKM ini dengan juri tahun lalu di PKM. Lalu tanggal 22 proposal harus sudah selesai.
lalu tanggal 30 mulai upload. Jadi penyaringannya itu pada tanggal 22. Kalau misalkan kita tidak lolos, ya tidak lolos, berarti kalian tidak lolos untuk proposal internal. Tapi kalau misalkan kalian lolos, kalian dilanjutkan untuk upload. Begitu. Nanti kalau misalkan sudah upload dan lolos tahap 1, dinyatakan lolos tahap 1, itu kalian sudah free 1 mata kuliah. Dan kalau misalkan lolos lagi dan didanai sebesar 5-7 juta, kalian free 2 mata kuliah. Kalau misalkan kalian PKM-nya lolos, itu kalian biasanya kalau PKM berkumpul. Kalau nggak salah kemarin Stikes Aliset itu terakhir di Universitas Halu Oleo di Makassar apa ya Bu ya? Kalau nggak salah di Makassar kalau nggak salah. Nah kalian terbang ke Makassar untuk berkumpul dengan mahasiswa seluruh Indonesia. Itu didanai sekitar 15 juta. Dan kalian mendapat free skripsi, tidak usah mikir skripsi. Kalian tinggal mikir pelaminan saja, gitu. Mikir nikah, gitu. Begitu. Oke, ada pertanyaan nggak? Saya harapkan ada pertanyaan. Ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Bu Bula menambahkan, Pak Fajar menambahkan, Bu Anissa menambahkan, Pak Fajar nih. Menambahkan apa ya? Kenapa? Apa Ini pengalaman aja Fajar? pengalaman ya. Saya menambahkan pengalaman aja ya, pengalaman terkait apa sih PKM. Tapi ini terkait PKMK ya, bukan PKM yang lainnya karena saya dulu waktu S1 kuliah itu mengikuti PKMK. Ya. Maaf ya, saya sambil jalan di jalan jadi agak mungkin ngomongnya apa sih namanya nggak lancar banget sambil mikir juga. Jelas Pak, aduh. Jelas kok Pak suaranya Ini Pak. untuk apa sih namanya untuk PKMK itu yang penting kalian punya inovasi, walaupun produknya itu udah ada, tapi kalian harus punya inovasi-inovasi yang berbeda. Misal tadi Pak Zul bilang dari dodol ataupun jenang. Itu ada nggak pembedanya? Kan tadi dari apa sih namanya jahe ya Pak? Iya Pak, jahe. Nah dari jahe itu kan berarti ada pembeda dari dodol-dodol yang lain. Mungkin dodol-dodol yang lain hanya dengan aneka rasa buah-buahan. Mungkin dodol duren, dodol apa. Tapi ini ada pembeda dari dodol jahe gitu. Itu salah satu mungkin inovasi yang bisa dikembangkan. Jadi untuk inovasi apa sih namanya? Inovasi produk itu kalau bisa jangan inovasi yang simple. Dalam arti mungkin contoh inovasi produk nata de coco, nata de aloe vera. Nata de aloe vera itu kan udah banyak. Itu kalau nggak salah sebagai salah satu makanan khas apa ya atau sebagai oleh-oleh dari daerah mana saya lupa, mungkin ada yang tahu. Nah itu bisa dikembangkan tapi jangan dikembangkan mungkin dengan aneka rasa. Itu hal yang simple banget. Mungkin bisa dikembangkan dengan aloe vera dibikin apa sih mie. Kemarin saya kayaknya dari farmasi apa ya itu bisa dibikin mie. Atau aloe vera yang kemarin Mbak Gia bilang ada minuman aloe vera tapi bukan nata de aloe vera ya Mbak Gia. Itu saya juga baru tahu dan
nggak tahu juga rasanya gimana, kata Mbak Gia enak atau mungkin manis kayak gitu, itu juga bisa sebagai salah satu inovasi untuk pengembangan suatu produk. Nanti bisa dijual, kalau ngomong penjualan nanti bisa dijual seperti apa sih namanya, ini loh, biasanya di warung-warung itu kan sekarang ada makanan Thai tea ya, Thai tea jelly, itu bisa dikembangkan seperti penjualan seperti itu dengan harga yang murah, tapi masyarakat apa namanya, bisa mengkonsumsinya tanpa harus membuka warung seperti itu. Ataupun inovasi-inovasi yang lainnya. Intinya itu kalau inovasi, kalau dalam PKMK itu gimana ya, suatu produk yang memanfaatkan yang ada tapi belum ada, memanfaatkan apa sih ya, bahan baku yang ada, tapi dalam masyarakat itu belum mengetahui bahwa bahan baku itu ternyata bisa dibikin produk. Contoh misal, mungkin walaupun sudah ada ya, apa sih namanya, pelepah pisang, gedebok, tahu gedebok pisang nggak? Pelepah pisang. Tahu Pak, Tahu, gedebok, Pak. Pak. Nah, pelepah pisang itu ternyata bisa dibikin keripik makan, ibaratnya makan ringan, itu bisa diolah. Itu salah satu bentuk inovasi. Ataupun bisa juga dari bawahnya pisang, apa sih, kayak akarnya apa ya, bonggol apa ya, Bonggol. bonggol pisang itu juga bisa diolah, tapi masyarakat kita belum ada yang, mungkin udah ada yang tahu tapi belum ada yang mempraktekkan. Itu juga sebagai salah satu inovasi. Itu mungkin tambahannya seperti itu Pak Zul untuk PKMK. Pak, siapa? Mungkin ada yang mau menambahkan lagi atau punya ide-ide yang apa sih namanya, kalau mungkin kalau masih ada waktu hari ini, kemarin kan saya di kelas mungkin ada Mbak Gia dengan idenya apa sih tadi, aloe vera, terus Mas siapa aja yang mempunyai ide gitu, bisa diungkapkan aja gitu loh. Gitu Pak Zul. Kalau ada waktu ya Pak Zul, atau mau besok aja nggak apa-apa sih. Oke Pak, siapa? Terima kasih Pak Fajar. Jadi menambahkan, jadi begitu ya, yang paling penting adalah harapan saya yang sudah berkecimpung di dunia bisnis dan punya usaha, termasuk Mbak Zeki, saya harapkan idenya ya Mbak. Saya harapkan sih, kebetulan Mbak Zeki sudah sudah punya usaha, bisa dieksploitasi Mbak usahanya Mbak. Nanti kita bisa ngobrol Mbak untuk masalah tersebut. Terus Rizky Zulkarnain, Mas Triyuli, semuanya. Terus sampai Melani ya Mel, mungkin bisa, walaupun memang punya usaha keluarga, tetapi bisa diklaim untuk usahanya Melani sendiri. Ya Mel ya, nggak apa-apa ya. Nanti diupayakan. Misalkan kalau misalkan di sini sih yang penting penekanannya boleh, silakan. Kemarin saya ngobrol dengan Bu Santi, penekanannya itu bisa pada marketingnya atau penjualannya Pak. Longgo yang penting ide dulu, judul dulu yang disetor ke grup nanti maksimal hari Minggu jam 8 begitu. Nanti biar hari Senin kita eksekusi. Begitu. Ada pertanyaan kah, Mas Tri, Mbak Zeki, Mas Rizky Zul, Santika? Oh iya, saya menambahkan satu nih. Saya lupa nih. Saya akan share ya, satu talk nih. Ada satu PKM, yang memang, nah,
Ada satu PKM namanya Karsa Cipta. Ada satu PKM namanya Karsa Cipta, itu dia itu boleh prototipe. Saya anjurkan ke Mas Rizky ya. Mas Rizky, kalau misalkan punya ide apa atau punya saran apa, punya judul apa, silakan. Karsa Cipta ini boleh prototipe Mas Rizky. Nih, contohnya adalah vacuum cleaner, nih, vacuum cleaner yang perkembangan dulu-dulu, dan di sini ada harus boleh prototipe, Mas. Artinya prototipe adalah sesuatu yang belum jadi, tetapi sudah jelas desainnya, sudah jelas bentuknya, jadi tinggal dilaksanakan toh. Boleh. Contoh misalkan hasil riset baru sampai tahap desain teknis dan belum menghasilkan prototipe, itu boleh di Karsa Cipta. Tetapi yang karya inovatif harus sudah menjadi produk. Itu ya Mas Rizky ya. Boleh. Kalau saya bilang sih ini apa tuh namanya, prototipe ini kayak bisnis plan lah gitu. Begitu Mas Rizky. Fahmi kemana ya Fahmi ya? Fahmi hilang Fahmi. Jadi kepada kalian semua itu menjadi ketua tim nanti, ketua tim. Jadi contoh Canigia nanti Canigia membawa punya anggota Jeki sama Tri misalkan, Rizky Zul siapa, cuman muter aja sih seperti itu. Begitu ya. Ada pertanyaan? Mbak Zeki, ada pertanyaan? Belum. Izin bertanya, Pak. Ya, Mas Tri, boleh. Untuk anggota-anggotanya itu dari prodi lain ya? Ya. Kalau anggotanya, kalau misalkan kalian judulnya sudah oke, nanti tinggal dicarikan anggotanya. Bisa. Gitu. Kalau misalkan kalian membutuhkan anak farmasi untuk uji lab karena berhubungan sama makanan, boleh. Terus kalau Mas Rizky misalkan akan membuat sistem untuk stunting atau untuk posyandu, nanti melibatkan orang keperawatan sama kebidanan, boleh. Terus Mas Fahmi nggak ada ya. Fahmi misalkan kepengen kolaborasi dengan anak satu keperawatan, boleh, silakan. Nanti tinggal tergantung judulnya, nanti saya carikan orang atau kalian punya orang, punya kenalan, nanti saya akan ikut sertakan begitu. Karena ini wajib untuk setiap prodi dan wajib untuk ikut, jadi seluruh prodi itu pasti mengerjakan, termasuk kita. Jadi kalau misalkan kalian besok sampai upload, otomatis kalian akan free satu mata kuliah. Tidak ikut mata kuliah. Tidak ikut UTS, tidak ikut UAS. Gitu. Ada pertanyaan lagi, Mas? Mbak Zeki mungkin? Atika? Melani, Kia? Bu Nuni? Bu Anissa? Oke. Saya asumsikan ini tidak ada pertanyaan, berarti adalah tinggal kalian nanti mulai mencari judulnya apa, begitu ya. Ini pada diem aja, mudeng. Ya, Gimana Pak Fajar? Oke.
Berarti Kedepannya punya judul lah ya. ya minimal judul Pak. Judul dulu deh. Judul dulu deh. Judul dulu. Begitu ya. Seperti ini sebenarnya sudah melewati target, kita harusnya 8:30 selesai, tapi sekarang 1 jam. Saya terakhir, ada pertanyaan nggak? Enggak, Pak. Oke, tidak ada. Belum, Bang. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Silakan kalau mau japri dengan saya, boleh silakan, atau dengan Pak Fajar, atau dengan dosen-dosen lain, dipersilakan sekali. Saya ucapkan terima kasih kepada mahasiswa sekalian. Nanti silakan kalian, video ini akan saya upload di YouTube-nya Bisnis Digital. Nanti silakan kalau ingin melihat lagi, lihat di YouTube-nya. Nanti saya upload langsung. Terima kasih atas perhatiannya kepada ketua tim dari Bisnis Digital, prodi Bisnis Digital. Saya harapkan semuanya tetap kompak, semuanya tetap berkomunikasi dengan satu dengan lainnya. Kalau di sini ada yang belum datang, silakan dikabari, nanti saya melakukan pengumuman di grup. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat untuk semuanya. Sukses untuk kita semua. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu Bisnis Digital. Amin, Amin. Minta bantuannya Semangat ya. terus ya. Promosikan prodi ya. Please ya. Biar adik kelasnya banyak. Gitu. Siapa? Ya, terima kasih. Saya off kan ya. Ya.